Kemudian kedua, mengenai air. Konsepnya adalah vertical drainage. Air hujan ini rahmah dari Allah, dari Tuhan. Rahmah yang diturunkan untuk dimasukkan ke bumi, bukan sesegera mungkin dikirim ke laut. Yang dilakukan sekarang, masuk, kirimkan ke laut, kirimkan ke laut. Bumi kita tidak diresapi oleh air. Karena itu yang kita lakukan adalah memperbanyak sumur-sumur resapan di tiap kampung, di tiap rumah, di tiap jalan. Yang kedua, di samping kanal-kanal dan sungai pun kita siapkan lubang ke dalam, sehingga tanah di bawah Jakarta berisi air kembali. Hari ini tanah di Jakarta makin hari makin sedikit airnya, karena satu, penyedotan, yang kedua, suplai masuk ke dalamnya hampir tidak ada. Karena konsep yang dilakukan adalah horizontal drainage, dialirkan secara horizontal. Saya coba jawab ya pertanyaan Bapak. Yang pertama adalah, apakah program sumur resapan di DKI Jakarta ini efektif, Pak? Sama sekali tidak, Pak. Ada beberapa kali saya sampaikan di dalam seminar di LAPAN, ya, di LIPI dan sebagainya. Karena apa? Karena tidak disadarinya kecepatan turunnya hujan dalam hubungan dengan kelambatan resapan air di dalam tanah. Di mana untuk daerah Jakarta Selatan misalnya, sebagai perbandingan, itu tanahnya tanah residual, tanah merah. Itu kecepatan resapannya, koefisien permeabilitas kita sebut, itu 10 pangkat min 4 paling sedikit ya, sentimeter per detik. Itu bisa sampai 10 pangkat min 8. Hujan yang mengatur bukan tanah, Pak. Hujan yang mengatur adalah apa yang ada di atas, di langit. Dia bisa datang sebentar dan kemudian dengan derasnya dia turun. Derasnya inilah yang disebut banjir. Jadi tidak jodohnya hubungan dengan resapan tanah. Contoh Jakarta Selatan, muka air tanahnya dalam loh di sana, bisa minus 10 meter. Tapi ada banjir kan di Kemang, tingginya bisa 1,5 meter. Jadi perbedaan kecepatan yang tidak disadari inilah yang menyebabkan banjir sementara. Namun kalau kita lihat di dalam berkas penelitian saya yang saya paparkan di dalam yang saya kirimkan pada Bapak itu, Bapak bisa lihat di sana, di daerah-daerah yang dekat dengan Jakarta Utara sekalipun, di saat musim hujan, muka air tanah full, tinggi. Di musim kering, biasa, penduduk pemakai itu. Maka tekanan kondisi air tanahnya dalam. Jadi menurut saya, mengambil air tanah tak bisa dihindari. Semua resapan yang ditelurkan oleh DKI itu ke arah vertikal. Lucu, ada hujan jatuh di genteng, dialirkan lewat tabung, masuk ke resapan. Resapan itu paling 1 kali 1 kali 1 meter. Kalau penuh saya tanya kemana? Oh, dibuang ke got. Loh, ke parit. Bukan itu maksudnya. Dia tetap harus meresap. Kalau you buang ke sana kemana? Ke sungai. Kalau sungainya naik kemana? Banjir. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi coba cara berpikirnya dulu diatur. Sama nggak kita? Baru kemudian kita telurkan. Konsep yang saya teliti dan saya paparkan beberapa kali adalah resapan air hujan tanpa luapan, RAHTL. Itu horizontal, bukan vertikal. Dan saya sudah coba di rumah saya dan di Untar segala, oke. Artinya optimal itulah, bisa mengatur resapan. Jadi itu kira-kira terhadap gambar yang Bapak kasih, itu lebih gawat lagi. Jadi airnya itu masuk dari lubang yang kecil. Lubang itu dikelilingi oleh beton. Beton itu tidak meresapkan air. Mestinya ongkos buat beli beton itu diganti. Tanah aja dikasih kerakal. Sisa-sisa dari runtuhan itu yang kita buang. Kenapa? Porinya besar. Karena porinya besar, daya tampungnya besar. Kecepatannya besar. Dan sebagainya. Ada banyak kekeliruan di sana. Saya siap untuk misalnya diminta pendapat atau diundang ke sana dan saya cerita. Asal didampingi oleh orang DKI-nya dan saya kasih tahu di mana kesalahannya dan ketidakoptimalannya sistem tersebut. Hal ini saya tekuni karena kebetulan kami adalah ahli tanah. Saya bergerak di bidang geoteknik, khususnya geoforensik dan lingkungan.
Jadi saya kira-kira tahu sedikit lah mengenai ini.